Oke, dan kali ini kita akan coba mempermalukan seorang Ustadz Sanihu Munir yang membahas tentang Alkitab, yaitu tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Yuk, mari kita kerjain saja. Ingat, sebelum Paulus memperkenalkan Yesus sebagai Kristus dalam surat-suratnya di kitab Perjanjian Baru, tidak satupun manusia di muka bumi ini yang tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Luar biasa. Pemirsa, kriteria ini semua bukan merujuk kepada Nabi dan Tuhan Guru Yesus atau Nabi Isa, tetapi ke sosok Yesus baru yang dikristuskan. Yesus Kristus dengan kriteria-kriteria aneh yang dicantelkan oleh Paulus ke diri Yesus. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Tadi kita sudah melihat dari awal ada seorang kakek tua. Dia adalah seorang ustadz namanya Sanihu Munir. Dia mencoba membahas tentang Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih, atau Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus, seperti yang diposting oleh beliau di kanal YouTube-nya ya. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya melihat ada sesuatu yang tidak dimengerti oleh seorang Sanihu Munir tentang kekristenan. Karena dia di sini mencoba membandingkan beberapa ayat di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, atau terlebih khusus di kitab-kitab yang dituliskan oleh seorang Rasul Paulus. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya mengajak kita bersama untuk melihat bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh seorang Sanihu Munir. Lalu nanti kemudian di akhir video saya akan memberikan penjelasan juga untuk seorang Sanihu Munir yang menurut saya dia memang gak ngerti apa-apa soal Alkitab atau kekristenan. Dan berikut videonya kita lihat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua. Sesuai dengan janji saya, selanjutnya saya akan membahas apakah Isa sama dengan Yesus. Pemirsa, ada beberapa YouTuber atau TikToker yang mengatakan bahwa Isa sama dengan Yesus. Berapa yang lainnya dengan berbagai argumen mengatakan bahwa Isa bukan Yesus. Luar biasa. Sekarang kita maju selangkah dengan menanyakan apakah Isa atau Nabi Isa atau Isa Al-Masih atau Yesus sama dengan Yesus Kristus? Jawabannya tidak. Jawaban ini tentu memancing rasa ingin tahu yang mendengarnya, terutama pemirsa yang menyaksikan sekarang. Baiklah, saya membahasnya lebih detail. Isa atau Nabi Isa atau Isa Al-Masih adalah Nabi utusan Allah. Jadi Nabi Isa, Isa Al-Masih, Yesus adalah Nabi utusan Allah. Kita bisa menyaksikan di dalam Al-Quran, surah Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu alallahi illal haqq, innamal masihu ibnu Maryam Rasulullah. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah. An-Nisa ayat 171. Selanjutnya, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi di sini juga Yesus adalah Nabi yang menyampaikan firman Allah. Seperti kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 34. Berikut, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya.
Markus pasal 6 ayat 4. Ayat Al-Quran dan kedua ayat Bible di atas memperlihatkan bahwa Isa sama dengan Yesus yang menunjuk pada satu orang. Jadi Nabi Isa dan Yesus itu dua nama untuk orang yang sama. Sekali lagi, Isa atau Nabi Isa sama dengan Yesus. Lalu kapan problem ini datang? Problemnya hadir ketika kita ingin mempersamakan Isa atau Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, ketika kita ingin mempersamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Walaupun secara etimologi Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus, tapi dalam penerapannya kedua istilah ini menjadi berbeda karena kita akan berurusan dengan dua sosok yang berbeda, aneh, unik, dan banyak disalahpahami orang. Lebih dari 140 kali Paulus menyebut nama Kristus dalam kitab Perjanjian Baru tanpa suatu definisi yang jelas. Untuk mengetahui apa dan siapa Kristus yang disandangkan dan dicantelkan Paulus ke diri Yesus, berikut ini saya jelaskan. Untuk mengetahui apa dan siapa Kristus yang disandang dan dicantelkan oleh Paulus ke diri Yesus, berikut ini saya tampilkan surat-surat Paulus di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Roma tentang anaknya yang menurut daging dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Pemirsa, dari ayat di atas Paulus memperkenalkan 3 sosok Yesus yang dia Kristuskan dengan 3 kriteria. Pertama, bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, anak Allah. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikut, nomor 2. Surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Di dalam suratnya ini, Paulus menambahkan kriteria baru untuk Yesus Kristusnya, yakni nomor 4. Tadi sudah sampai nomor 3, sekarang berikut nomornya. Nomor 4, Kristus adalah yang mati untuk menebus dosa. Yang kelima, Kristus adalah yang bangkit pada hari ketiga. Yang ketiga, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Luar biasa. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Luar biasa. Dalam suratnya ini Paulus menambahkan lagi 6 kriteria baru untuk Yesus Kristusnya, yakni pertama atau yang keenam, nomor 6, Kristus serupa dengan Allah. Yang ketujuh, Kristus mengambil rupa hamba dan sama dengan manusia. Yang kedelapan, nama Kristus di atas segala nama. Nomor 9, dalam nama Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Luar biasa, bukan hanya di atas bumi, di bawah bumi. Juga dalam nama Kristus bertekuk lutut. Yang berikut, segala lidah harus mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Itu nomor 10.
Dan masih banyak lagi. Ingat, sebelum Paulus memperkenalkan Yesus sebagai Kristus dalam surat-suratnya di kitab Perjanjian Baru, tidak satupun manusia di muka bumi ini yang tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Luar biasa. Pemirsa, kriteria ini semua bukan merujuk kepada Nabi dan Tuhan Guru Yesus atau Nabi Isa, tetapi ke sosok Yesus baru yang dikristuskan. Yesus Kristus dengan kriteria-kriteria aneh yang dicantelkan oleh Paulus ke diri Yesus. Naudzubillah min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan wabarakatuh. kita sudah melihat bersama teman-temannya apa yang tadi dijelaskan oleh seorang Sanihu Munir. Saya juga percaya kalau teman-teman udah mengerti ya, kalau memang Ustadz yang satu ini, kakek tua ini tidak mengerti apa-apa soal Alkitab. Karena dia mengatakan Yesus menurut pandangannya itu sebenarnya sama dengan Isa Al-Masih. Hanya saja yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus yang dituliskan oleh Paulus di kitab-kitabnya atau di surat-surat yang dia sampaikan kepada jemaat di Roma dan beberapa jemaat yang lain, itu yang akhirnya kemudian mengalami perubahan sehingga ada istilah Yesus Kristus, ya kan? Jadi menurut Sanihu Munir, sebelum ya Paulus menuliskan surat-suratnya kepada beberapa jemaat dan juga anak rohaninya, tidak ada istilah Kristus ya yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru, khususnya di Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan jelas saja ini membuktikan Sanihu Munir memang tidak mengerti apa-apa. Yang pertama saya akan bacakan kepada kita mengenai Kristus, teman-teman ya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 1 kita melihat, dan saya akan tampilkan di sini, ini dia. Ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itu yang di ayat yang pertama. Lalu di ayatnya yang ke-16 masih di pasal yang sama, ya, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Wow, ini jelas sekali ya. Masih di Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-17 ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus ya. Lalu di ayatnya yang ke-18 kita akan bacakan saja. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya kan? Lalu kemudian di pasal yang ke-11, masih di Matius pasal 11 ayatnya yang kedua. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus ya. Nah, ini jadi saya melihat di sini seharusnya Sanihu Munir udah jelas sekali memang gak ngerti apa-apa. Lalu kita sekarang ke Injil Markus. Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah ya. Lalu di pasal ke-9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Pengikut Kristus di sini artinya pengikut Yesus ya. Lalu kemudian di Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ini tentang kelahiran Yesus. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Nah, ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan saya akan bacakan di Yohanes pasal 1 ayat 41 ya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Mesias dalam artinya di sini adalah Kristus, yaitu Yesus. Nah, itu dia ya Sanihu Munir ya. Lalu yang kedua, saya juga akan membacakan kepada Anda seorang Sanihu Munir soal bagaimana ketika Yesus
ya, ini dinubuatkan tentang kelahirannya, ya. Jadi bukan hal yang baru, ya. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang sudah dinubuatkan sebelumnya, Bapak Ibu, ya. Saya akan bacakan di Yesaya pasal 9 ayat 6, ya. Ini dia. Saya akan bacakan kepada kita, ya. Ini pasal Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab ada ayat 5, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa yang dimaksudkan di sini oleh Sandy Munir? Itulah Yesus Kristus. Dialah Immanuel. Dikatakan putra yang akan lahir itu namanya disebutkan orang yang pertama, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Jelas ya, Bapa yang kekal dan Raja damai. Jadi itulah Sandy Munir yang bisa saya bagikan kepada Anda. Semoga saja Anda boleh mengerti dan paham tentang ini. Oke, selamat pagi dan menjelang siang, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.